Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nuruddalam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. رضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah ditakdirkan oleh Allah bersyukur atas semua nikmat Allah yang membuat kita pagi hari ini bisa berkumpul ngaji silaturahmi, ya, sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Bisa mendapatkan anugerah hidayah dan juga inayah serta taufik sehingga kita bisa dimudahkan langkah kita untuk silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji Nashihul Ibad, kita sudah sampai di bab ketiga, makalah ke 25. 25. Baik. Tadi udah dikasih petunjuk sama Bu Maimunah, ya. Di bagian ketiga dari makalah ini, kita baca makalah secara utuh, tapi cepat. Nanti kita bagian ketiganya kita belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 20. Inilah makalah ke-25. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam kharaja keluar dzata yaumin suatu hari ala ashabihi kepada sahabat-sahabat beliau. Faqala kemudian beliau bersabda, "Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar pagi kalian?" Faqalu kemudian para sahabat menjawab, "Asbahna, kami masuk waktu pagi hari dalam keadaan mu'minina billah, beriman kepada Allah." Faqala kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Wa ma alamatul imanikum? Wa ma alamatu imanikum?" Apa alamat atau ciri-ciri iman kalian? Tanda-tanda iman kalian? Qalu, mereka menjawab, "Nasbiru 'alal bala'i," kami sabar atas bala Allah. "Wa nashkuru 'alal rakha'i," dan kami bersyukur atas keluasan, kelegaan, kemakmuran kami. Nah, sekarang yang ketiga, apa tanda-tanda beriman? Kalau pagi hari kita bangun dalam keadaan beriman itu kalau kita semua itu wa nardo ridho bil qada'i, terhadap ketetapan Allah, ay al-hukmi al-ilahi, maksudnya adalah hukum ilahiyah, fi a'yanil maujudati, hukum Allah dari mengenai pengkhususan segala sesuatu yang diadakan. Al-maujudati, yang maujud maksudnya, ya, yang diada. Ala ma hiya alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi, atas perkara-perkara yang itu hukum Allah atau ketetapan Allah dari zaman azali sampai seterusnya. Azali itu zaman terdahulu, paling terdahulu. Ini hukum atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan dari zaman azali sampai hari ini. Ya.
Intinya adalah nardha bil qada'i. Kita dihitung beriman, tanda-tandanya salah satunya itu kalau ridho atas qada. Ya, ridho atas qada. Kalau istilah ridho kita sering mendengar. Ya. Demikian juga istilah qada atau qada dan qadar atau sering bahasa umumnya takdir. Tapi ridho atas qada barangkali kita semua harus belajar, menyadari, ya tentu juga menginternalisasi dan mempraktekkan. Ternyata bahwa ridho atas qada itu pilar penting keimanan kita. Kita tahu takdir, beriman kepada takdir Allah adalah satu di antara 6 rukun iman. Ya. Nah, spesifik dari itu ada kalimat ridho. Apa maknanya? Bukan nama penyanyi ya, Ridho Roma gitu ya, bukan ya. Jadi ridho atas qada itu adalah keyakinan kita yang nanti terimplementasikan juga dalam sikap, ya. Jadi cara pikir atau mindset, iman atau keyakinan, ya, dan kemudian terwujud dalam sikap kita sehari-hari. Ya. Yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Nah, ini penting. Ya. Diketahui oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Bahkan tidak ada daun yang jatuh. Ya, itu kan sepele sekali kan, daun jatuh yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak ditetapkan oleh Allah. Apalagi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada diri kita. Diketahui dan ditetapkan oleh Allah. Terus ditambah lagi, bukan hanya iman atau percaya kepada ketetapan Allah yang bermakna apapun diketahui dan ditetapkan oleh Allah, tapi juga beriman atau meyakini bahwa apapun yang terjadi ini adalah paket terbaik yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Ya. Dan satu lagi, ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang harus dibarengi dengan ikhtiar kita sebagai manusia. Karena ada ketetapan Allah yang mu'allak atau bergantung kepada ikhtiar manusia. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita bersembunyi di bawah statement atau terminologi takdir. Ya, untuk defense, untuk membela diri. Misalnya ada seseorang yang berbuat dosa, ya, lalu mengatakan, loh ini kan sudah ketetapan Allah, kita sudah takdir Allah. Nggak boleh. Karena ada bagian dari ikhtiar manusia. Yang ikhtiar itu kemudian membawa kepada pertanggungjawaban. Ya, karena kamu sudah berbuat dosa, ya maka ada konsep reward and punishment, ada konsep al-jaza wal bala, ada konsep memberikan pahala dan memberikan siksa. Ya. Maka dari keempat aspek keimanan takdir tadi, orang yang mengimani takdir, sikapnya, tadi kan kita percaya, ya percaya, mindset, iman atau percaya, dan kemudian sikap. Nah, kalau ada orang yang mengaku, ya saya mengimani takdir Allah, dengan 4
sudut pandang tadi. Maka yang kelihatan dalam sikap orang tersebut adalah, nah ini kita pakai untuk kompas hidup kita sekaligus rujukan muhasabah kita. Apakah kita sudah masuk ke dalam kategori ini atau belum? Orang yang mengaku beriman kepada qada atau takdir Allah adalah satu, orang tersebut selalu qanaah atau menerima dengan lapang dada. Kita sudah pernah ngaji ya tema qanaah ya. Doanya masih ingat Bapak Ibu? Ya. Coba ada yang masih ingat nggak doa untuk qanaah? Doa yang dibaca salah satunya pada salah satu putaran ketika kita tawaf menuju Ka'bah. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wahluf alayya kulla ghaibatin li minka bil khair. Minka bil khair. Orang yang percaya kepada takdir Allah, dia akan punya sikap qanaah atau menerima setiap apa yang terjadi pada diri kita. Ya, satu. Apakah kita termasuk kategori ini? Atau kita termasuk kategori orang yang suka blaming others? Kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman dalam diri kita. Oh itu karena atasan saya kemarin nggak bilang. Oh itu karena teman saya. Oh itu karena. Terus selalu menyalahkan orang. Terus merasa selalu tidak terima yang dikasih Allah, anugerah Allah itu kurang terus. Ya. Terus kemerungsung, tidak bahagia karena merasa dirinya tidak cukup. Ya. Merasa hidupnya itu tidak adil. Nah, itu berkebalikan dengan qanaah, konsep qanaah. Kita sudah mendalami tentang qanaah. Yang kedua, sikap yang muncul dari orang yang percaya atau beriman kepada takdir adalah bersyukur. Ya. Karena qanaah, maka dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Ya. Hari hujan bersyukur karena menjadi adem. Ya kan? Kemudian hari panas bersyukur karena tidak basah. Ya, itu yang disebut konsep Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Segala puji bagi Allah atas semua hal dan keadaan dan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Apa aja nikmat. Ya. Bukan sebaliknya mengeluh. Ya, ada orang yang sebaliknya. Nah, ini hati-hati kalau ada orang yang tiap hari isinya mengeluh terus apa saja dikeluhkan. Hujan mengeluh, panas mengeluh. Ya. Sehat mengeluh apalagi kalau sakit. Ya. Dapat rezeki 10 mengeluh harusnya 100. Apalagi kalau dapat rezeki 5 tambah mengeluh lagi. Nah, itu kebalikannya berarti. Kalau ada orang yang terus mengeluh setiap hari, harus segera check up. Nah, bukan medical check up, tetapi check up keimanan. Imanmu bener apa durung? Ya, pada takdir Allah. Kita muhasabah untuk diri kita saja. Nggak usah menilai orang lain. Kita termasuk kategori yang suka mengeluh atau yang bersyukur. Kalau masuk kategori yang suka mengeluh, warna merah itu ujung-ujungnya adalah sumbernya dulu itu justru malah soal keimanan. Hati-hati. Jangan-jangan faktor I ya, atau faktor keimanan kita ada masalah. Naudzubillah. Nah, jadi sikap kita sehari-hari itu bisa menjadi indikator keimanan. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita sedikit mengeluh, nah,
semakin oke itu, ya, khususnya dalam hal keimanan terhadap takdir Allah. Dan orang yang syukur itu nanti akan berlanjut kepada indikator sikap yang ketiga. Apa itu Bapak Ibu? Sabar. Ya. Orang yang tidak sabar, orang yang emosi, orang yang marah, orang yang gampang meluapkan kemarahannya, ya, itu kan pertanda dia tidak bersyukur atas apa yang dia terima. Ya. Ada gap, jurang, kekecewaan yang mendalam. Saya seharusnya dapat 100, kok cuma dapat 10. Ngamuk kan? Nah, tapi kalau orang yang bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, saya hari ini dapat 10. Ada banyak orang yang dapat 5, bahkan mungkin ada yang 1, bahkan nggak dapat sama sekali. Engkau telah memberikan anugerah 5 ekor hari ini. Saya bersyukur atas nikmatmu. Insya Allah ini semuanya cukup. Ya. Besok saya akan bekerja lebih keras lagi. Mudah-mudahan dapat hasil yang lebih baik lagi. Orang yang punya sikap seperti itu bakalan suka melampiaskan emosinya nggak? Enggak. Ya. Sebaliknya, orang yang suka ngamuk, ya, orang yang suka melampiaskan emosinya, tidak sabar, itu pasti karena merasa kecewa. Dia merasa ada haknya yang tidak didapat, dia merasa ada jurang atau gap sangat besar, dia merasa apa yang dia dapat itu jauh lebih yang seharusnya dia dapatkan. Ini pasti menjadi orang yang tidak sabaran. Maka urutan, ya, mulai dari qanaah, syukur, sabar. Nah, orang kalau sudah qanaah, syukur, dan sabar, beres itu hidupnya sudah. Ya, sangat nyaman, sangat tentram, ya, tidak terhantui dengan masa lalu. Wah, menyesal saya jadi orang Indonesia, gubrak. Ya, sudah terjadi, sudah jauh ini, menyesal jadi orang Indonesia. Menyesal saya jadi anaknya pakku karo ibuku. Nah, orang yang terhantui dengan penyesalan-penyesalan masa lalu itu tanda orang yang tidak, salah satu tanda orang yang tidak qanaah atau menerima apa yang telah ditetapkan Allah. Dan itu kalau diurut tadi, ke hulunya adalah soal keimanan. Ya. Sebaliknya, orang yang mengimani takdir dengan utuh, ya, dengan total, ya, wajib berikhtiar, ya, wajib bekerja, bukan berarti takdir. Kan di Nabi pernah duka, pernah marah ketika ada seorang pemuda yang ditanya, ini kenapa, ya, terjadi seperti ini? Itu karena takdir Allah. Ya. Nabi marah. Ya. Karena pemahaman orang itu, kalau bicara takdir Allah, seolah-olah melepaskan diri dari tanggung jawab. Ya, padahal bagian dari takdir Allah adalah ikhtiar manusia kita yang total. Ya. Karena ada ikhtiar, maka harus ada pertanggungjawaban. Ya, di satu sisi kita yakin bahwa ini terjadi atas ketetapan Allah, tapi di sisi yang lain, ikhtiar kita sebagai manusia itu di mana? Ya, maka aplikasinya adalah misalnya terjadi musibah. Ya, contoh seperti misalnya terjadi runtuhnya pondok pesantren, bangunan di salah satu bangunan di pondok pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo. Ketika Pak Kiai ngendiko, ini takdir Allah, nggak ada yang salah dengan itu. Ya, yang salah adalah pemahaman orang bahwa seolah-olah ketika ngomong takdir Allah itu melepaskan diri dari tanggung jawab. Tidak. Ya, buat kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat percaya kepada takdir Allah, atau ketika mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah, itu berarti bahwa kita punya pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa, kenapa,
apakah harus ada evaluasi. Apakah kita sudah berusaha berikhtiar maksimal? Nah, dalam konteks contoh kasus tadi, ikhtiar dan usaha maksimal adalah apakah kita sudah membangun bangunan itu sesuai dengan standar keselamatan konstruksi modern. Ya, kan Allah memberikan ilmu. Berdasarkan keyakinan kita akan takdir Allah. Oh, ternyata misalnya ini ada bagian-bagian yang terlewatkan. Siapa yang melakukan itu? Fulan. Fulan kamu harus tanggung jawab. Ya, bagian dari pertanggungjawaban itu sekaligus juga bagian untuk pelajaran ke depan. Karena kita itu hidup ini adalah perjalanan dari satu takdir ke takdir berikutnya. Ya, apa yang sudah kita terjadi itu adalah ketetapan Allah yang harus kita imani. Ya, tapi di satu sisi kita juga harus belajar dari apa yang sudah terjadi bersama dengan sikap qanaah, bersyukur. Nah, tapi ada ikhtiar, jangan lupa. Dan ikhtiar untuk next destiny, ya untuk takdir selanjutnya, ya ditetapkan. Mulai terjadi takdir yang kita lalui. Misalnya, ketika terjadi ada musibah itu, ya maka kewajiban kita adalah ikhtiar untuk berikutnya, untuk menyambut takdir berikutnya. Apa ikhtiar kita? Ya lebih berhati-hati, mengevaluasi semua ya konstruksi sipil kita, kemudian bersikap hati-hati, memanfaatkan semua ilmu yang telah dianugerahkan kepada Allah. Begitu. Karena kita lari dari satu takdir ke takdir berikutnya. Ya, ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ya sudah ini takdir Allah, sudah selesai. Lalu kita nggak ngapa-ngapain menunggu takdir Allah berikutnya. Itulah Rasulullah murka. Ya ketika ada seorang yang dihukum karena dia berbuat salah, kemudian dia beralasan bahwa itu karena takdir Allah. Ya, maka kita bagian dari kepercayaan kita kepada takdir Allah adalah kita ada konsep ikhtiar atau kalau dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan al-kasbi. Bagian ikhtiar kita sebagai manusia. Ya, bagi bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia, kalau orang berbuat salah, ya harus bertanggung jawab. Ya, ada konsep reward and punishment tadi. Ya, ada pahala dan ada hukuman. Ya. Sekaligus kemudian bersiap menyambut takdir berikutnya dengan mengambil inti pelajaran atas apa yang sudah terjadi. Naudzubillah misalnya kita pagi-pagi sedang masak, motong-motong tempe, tangan kita kena pisau. Ya, itu takdir Allah. Iya, betul sudah terjadi. Ya. Tapi pada saat terjadi itu kemudian seorang mukmin yang mengimani takdir melengkapi kepingan puzzle imannya dengan kemudian oh ya, saya besok lagi harus hati-hati. Ya, pisaunya saya kasih sarung. Saya taruh di tempat yang seharusnya atau aman. Pada saat saya menggunakan, saya harus fokus, jangan sambil tiktokan, misalnya begitu. Nah, itu bagian dari kepingan penting dalam keyakinan kita atas takdir Allah tersebut. Untuk menyambut takdir berikutnya, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Itulah konsep utuh dari beriman kepada ketetapan Allah atau takdir Allah. Dan itu adalah pilar keimanan kita, menjadi salah satu tanda kalau kita pagi hari punya keyakinan atau keimanan tadi, punya mindset dan punya sikap mental seperti itu, insya Allah itu menjadi bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba beriman kepadamu ya Allah, salah satunya dengan beriman atas ketetapanmu
dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Kemudian kita semua termasuk orang-orang yang ridho atas takdir Allah tersebut. Kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk menerima qanaah atas semua anugerah Allah, ya, bersyukur atas semua anugerah Allah. Tapi pada saat yang sama juga harus memaksimalkan ikhtiar untuk bisa menyambut takdir Allah berikutnya. Demikian ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jumat barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.